Di sini kan kita dapatin, kalau memang dunia itu sudah dijamin oleh Allah, tidak ada makhluk melata apapun, kecuali mereka sudah dijamin oleh Allah, dunianya oleh Allah, lalu kenapa kok ada orang mati kelaparan? Cara menjawabnya begini. Kalau ada orang mati kelaparan, itu bukan karena dia tidak mendapatkan dunianya yang sudah dijamin oleh Allah. Karena sesungguhnya ada dua penyebabnya. Sebelum kita selesaikan part yang kedua ini, mungkin ada yang bertanya gini, Ustadz, kalau memang dunia sudah dijamin oleh Allah dan tidak ada satu makhluk, kecuali semuanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya adalah, lalu kenapa kok ada orang mati kelaparan? Ya, kenapa ada orang mati kelaparan? Ya Iwan ya? Ada orang mati karena kelaparan? Kenapa orang kok bisa mati karena kelaparan? Berarti katanya dunianya sudah dijamin sama Allah. Kenapa? Oh, karena takdir. Di sini kan kita dapatin, kalau memang dunia itu sudah dijamin oleh Allah, tidak ada makhluk melata apapun, kecuali mereka sudah dijamin oleh Allah, dunianya oleh Allah, lalu kenapa kok ada orang mati kelaparan? Cara menjawabnya begini. Kalau ada orang mati kelaparan, itu bukan karena dia tidak mendapatkan dunianya yang sudah dijamin oleh Allah. Karena sesungguhnya ada dua penyebabnya. Satu, karena kezaliman orang yang ada di sekitarnya. Yang harusnya dia mendapatkan harta dia, haknya dia, ditahan harta itu. Atau kemudian diambil. Atau kemudian dicuri. Sampai akhirnya orang itu tidak mendapatkan haknya. Sehingga akhirnya yang harusnya dia mendapatkan, mungkin ada orang yang sudah mau bantu, sudah dibantu ini, orang ingin pada bantu. Tapi kan ada orang yang zalim, rela dia untuk mengambil jatahnya orang fakir miskin, dia rela itu. Akhirnya terjadilah orang-orang yang mereka mati karena kelaparan. Bukan karena Allah salah takar. Wah, ini orangnya kelewatan nih, takaran Allah mati, mereka kelaparan. Bukan. Karena kezaliman orang di sekitarnya yang mengambil haknya dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian ada orang kok mati? Kenapa ada orang kok mati karena kelaparan? Yang kedua, karena orang kaya tidak menjalankan kewajibannya. Hartanya hanya berputar di antara mereka. Mereka tidak zakat, mereka tidak sedekah, mereka tidak infak, mereka tidak mengasihi orang miskin. Ingat loh, yang Allah perintahkan kepada kita bukan memberi. Memberi itu salah satu kewajiban partnya. Tapi yang Allah perintahkan itu apa? Mencintai orang miskin. Mana Ustadz? Dalilnya mencintai orang miskin. Dalilnya itu ada pada salah satu ayat, yaitu pada ayatnya Allah. Pada satu doa. Ada doa yang juga diucapkan oleh Umar bin Khattab. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau, ya Allah, fi'lal khairati, melakukan kebaikan, wa tarkal munkarati, meninggalkan kemungkaran. Meninggalkan kemungkaran. Wa hubbal masakin, dan mencintai orang miskin. Yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semuanya, para kisana dan para netizen, dan semua para santri dan para santriwati kepada saya. Mencintai orang miskin. Mencintai orang miskin itu lebih daripada sekedar memberi. Memberi itu bagian dari makna mencintai. Ya. Maka kemudian, karena orang-orang kaya tidak menjalankan kewajibannya untuk memberi. Orang-orang kaya tidak menjalankan kewajibannya untuk memberi. Harta berputar-putar pada mereka. Dan tidak memberikan haknya fakir miskin. Karena harta yang dititipkan Allah kepada orang kaya, itu sebenarnya sebagian dari harta itu, atau sepertiga dari harta itu merupakan hanya orang miskin. Yang karena sifat bakhil ditahan. Dan berputar-putar di antara mereka saja. Jadilah satu persatu kasus terjadi. Fulan meninggal kelaparan, fulan meninggal karena ini, fulan meninggal karena itu. Dan inilah yang menjadikan akhirnya kita mengerti. Ini loh yang menjadikan akhirnya terjadinya orang itu meninggal. Bukan karena takaran Allah yang salah. Allah itu kalau nakar tidak mungkin salah. Lihat, kalau Allah takarannya salah, terus siapa yang benar takarannya? Takaran air hujan
Takaran air hujan itu juga tidak pernah salah. Allah itu kalau ngasih air hujan, itu sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan makhluk. Kalau kemudian terjadi banjir, itu bukan takarannya yang salah. Ada pasti proses di antara manusianya ketika berinteraksi dengan buminya, itu ada yang kurang benar. Sehingga akhirnya air itu melimpah. Yang sebenarnya takarannya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takaran yang terbaik.